Kenapa tuh Mas? Usak-usak Ini wae. dadaku kok nggak enak ya, agak kayak nyeri gitu. Sini tembus sini gara-gara kemarin itu loh. Aku habis ada acara kan, dudukku itu agak miring gitu ya. Terus tadi pagi bangun tidur kok di sini nyeri sampai sini. Aku kok takut ya kalau jantung ya. Hati-hati lo. Apa Merokok ya? nggak? Merokok enggak sih? Enggak ya? Enggak. Punya gula nggak? Gula aman. Sama. Punya darah tinggi nggak? Aman. Usia berapa nih? Usia baru 34 sih. Oh, kirain 25. Iya, 2000. Nggak enak Dok. Ini masih sakit kalau dipakai gerak? Masih. Masih ya? Apalagi kalau gerak-gerak gitu posisi langsung cering-cering gitu. Gimana kalau kita telepon dokter Adit aja? Siapa itu? Oh, dokter Adit, dokter jantung kita. Oh, dokter Cardiac Adit. Center. Oh, siap. Nanti coba Punya aku kontaknya konsul ya. kan? Ada. Iya ya bener ya. Telepon dokter tuh. Adit aja ya. Iya, Oke, langsung. disuruh ke sini mau nggak ya? Iya, iya, mau lah, insya Allah Mau lah. ya. Oh, Nanti mau sekarang lah. tanya-tanya ini apa ya sebenarnya ya? Iya. Aduh. Nggak enak gitu loh, nggak nyaman gitu. Iya, iya, oke. Oke, Sik, yang telepon telepon dulu. siapa? Kamu aja dulu, Aku Mas. aja ya. Apa? Oke, tak telepon ya. Oke. Halo, Assalamualaikum dok. Unggul dok. Iya. Ada waktu nggak dok? Oh iya. Bisa ya berarti ya dok? Datang ke kita mau tanya-tanya ini dok, dada saya sakit dok. Aku takutnya kalau itu loh dok, apa namanya? Angina apa dok? Angina dada. Angina dada, angina dada. Angina pictoris itu loh dok. Oh nanti mau dilihat dulu. Oke siap dok, saya tunggu ya dok. Oke, assalamualaikum. Aman ya? Aman. Nah, langsung Nanti konsul ya? langsung ke sini ya. Oke, Oke. nanti biar kita tanya langsung ya. Siap. Oke, kita nunggu di mana? Nunggu di luar aja. Oke, siap. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat Risa. Senang sekali saya Unggul dan rekan saya Gita. kembali lagi dalam program acara Orkes Obrolan Kesehatan. Ya baik pemirsa, sebelum kita memulai acara Orkes di pagi hari ini, sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini mungkin baru mau mulai aktivitasnya, atau mungkin sedang di jalan, atau mungkin sudah memulai bekerja. Ya tentunya kami menyapa, semoga diberikan kesehatan selalu, dan tentunya kami juga menyapa Bapak, Ibu, pasien, dan juga pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah, sahabat Risa dan para pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita sudah kedatangan narasumber dokter Yang sangat luar biasa. Luar biasa dan unggul juga Unggul tentunya. juga. Ini salah satu dokter jantung di kami yang wah sudah expert banget ya. Mau bicara pasang-pasang ring. Mau bicara apa pancer ya. Itu juga bisa. Nah, di sebelah saya kanan saya ada dokter Aditya Budi Prakoso, spesialis jantung. Ada lagi dok, ada konsultan ya? Ya. Ah, konsultan juga, lengkap sekali nih. SPJP VIHA. VIHA itu apa dok? Fellow of Indonesian Heart Association. Oh, sudah Luar asosiasi biasa. dokter jantung ya. Jadi kalau sudah VIHA gitu sudah benar-benar itu ya dok ya, expert ya di Expert di bidangnya. tindakannya, Oke. Baik, gitu. kali ini kita akan membahas tema yang mungkin para pemirsa kadang mengalami tapi tidak menyadari. Apa itu? Jangan sepelekan nyeri dada atau angina pectoris. Kenali gejala dan penanganannya. Nah, ini nanti kita akan bahas dan kupas tuntas bersama dengan dokter Aditya. Oke ya, assalamualaikum dokter Adit. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, baik. alhamdulillah. Baik dok, kita akan berbincang-bincang tentang nyeri dada atau angina pectoris. Ya. Angina pectoris itu sendiri itu apa dok? Jadi langsung saja ya. Langsung Saya saja. Aditya Budi Prakoso, izin berdiskusi dengan Betul. Mas Unggul dan dokter kita. Jadi angina pectoris adalah nyeri dada yang berkaitan dengan pembuluh darah koroner. Jadi itu nyeri dada yang tipikal kalau dalam istilah kedokterannya. Apa itu nyeri dada yang tipikal atau khas untuk koroner? Yaitu cirinya ada 3. Nyeri dadanya substernal atau kayak semacam dadanya ditindih beban berat gitu, ambek gitu, sampai dia mengeluarkan keringat dingin kadang-kadang, terus kemudian dicetuskan oleh aktivitas atau
emosi dan berkurang dengan istirahat atau minum obat nitrat yang di bawah lidah itu. Yang di bawah lidah itu ya. Jadi dia kalau memenuhi 3 ciri itu namanya angina pectoris yang stabil atau nyeri dada yang berhubungan dengan koroner. Apabila disertai dengan tanda-tanda keringat dingin sampai bajunya basah, mual, muntah, kemudian sesak, nah, kemungkinan dia malah nyeri dada yang berhubungan dengan serangan jantung koroner. Jadi bisa dibedakan antara angina pectoris stabil dan angina pectoris yang tidak stabil. Yang tidak stabil tuh yang ada serangan jantung itu tadi ya, Dok? Serangan jantung yang disertai keringat dingin sampai bajunya basah, mual, muntah, sesak, dan sebagainya. Gitu. Nah ini, Dok, apa yang membedakan antara nyeri dada yang itu berhubungan dengan jantung sama nyeri dada yang lain? Soalnya kebetulan saya sendiri, Dok, seminggu yang lalu tuh kebetulan habis ada acara gitu ya, Dok ya. Aktivitas mungkin karena saya menolehnya terlalu itu. Setelah itu bangun tidur itu di dada tuh rasanya nyeri, Dok. Saya sampai takut, Dok, sini sampai tembus sini gitu ya. Setelah tanya-tanya gitu. Oh, coba itu dulu, diterapi dulu atau dikasih itu. Tapi saya terapi ternyata kok malah bisa enak, Dok, gitu. Itu apakah membahayakan nggak, Dok, seperti itu? Jadi yang nyeri dada yang berhubungan dengan koroner biasanya dia terus-menerus. Artinya dia tidak dipengaruhi oleh posisi, tidak dipengaruhi oleh gerakan, misalnya dipijit-pijit atau kayak tidur enakan, kalau duduk sakit. Atau dibalik, kalau duduk sakit, kalau tidur enakan. Nah, itu berarti bukan. Oh, berarti bukan. Karena nyeri dada koroner itu dia hanya berkurang dengan misalnya istirahat sebentar, enakan, terus buat aktivitas yang agak berat, nyeri lagi. Kemudian atau minum obat yang di bawah lidah itu, nitrat, ISGN itu, berkurang. Jadi kalau nyeri dada tapi bisa dipijit-pijit, enak, atau dengan perubahan posisi dia bertambah nyeri, berarti bukan. Atau malah minum obat lambung, dia enakan, berarti asam lambung ya, Dok ya. Nah ini, Dok, penyebab utamanya dari angina pectoris apa, Dok, biasanya? Jadi angina pectoris kan berhubungan dengan penyakit jantung koroner. Jadi faktor risikonya ada beberapa. Faktor risiko mayornya ada 5. Satu, hipertensi atau tekanan darah tinggi, tensinya di atas 140/90. Kemudian diabetes mellitus atau kencing manis, ya HbA1c lebih dari 6,5%. Dislipidemia atau kadar kolesterol LDL lebih dari 55. Kemudian merokok. Dan yang terakhir adalah family history. Family history itu adalah riwayat keturunan dari bapak atau ibunya kena penyakit jantung koroner usia muda. Kalau laki-laki berarti bapaknya kurang dari 40 tahun. Kalau wanita berarti ibunya kena koroner kurang dari 55 tahun. Nah, itu sebagai salah satu dari risk factor. Jadi ada beberapa 5 itu yang harus kita waspadai. Waspadai ya, Dok ya. Faktor-faktornya ya. Baik, Dokter, balik lagi ke tadi jenisnya. Tadi kan ada yang stabil dan tidak stabil. Nah, sebenarnya kalau untuk kedua jenis ini sendiri sebenarnya komplikasi yang sangat berat atau yang harus segera dibawa atau tidak, jangan disepelekan tuh yang mana nih, Dok? Sebenarnya dua-duanya. Karena angina pectoris yang stabil ini juga untuk kedepannya kita nggak tahu dia akan bisa berubah menjadi yang tidak stabil kan. Makanya apabila mengeluh 3 ciri khas tadi, yang angina pectoris yang tipikal tadi, yang substernal seperti ditindih beban berat, kemudian berkurang dengan istirahat atau terjadinya saat aktivitas atau emosi, ya itu harus segera di screening, harus segera di screening ke rumah sakit ya. Nah, apalagi yang tidak stabil itu berarti kan serangan kan, itu dia life threatening atau mengancam nyawa. Jadi memang harus segera ke emergensi dan segera kita lakukan tindakan revaskularisasi atau mengalirkan kembali pembuluh koroner yang tersumbat. Dengan cara primary PCI atau pasang ring atau dengan pemberian obat fibrinolitik. Apabila di rumah sakitnya tidak ada pelayanan cath lab. Gitu. Baik, golden periodnya sendiri itu harusnya golden period waktu serangan jantung koroner itu adalah kurang dari 12 jam. Kurang dari 12 jam. Nah, itu golden period karena di kami sebagai ahli jantung itu time is muscle. Semakin cepat kita revaskularisasi, alirkan kembali, berarti semakin banyak otot jantung atau miokardnya yang terselamatkan. Jadi kurang dari 12 jam. Lebih dari itu sebenarnya memang harus tetap dialirkan karena segala sesuatu yang
tersumbat atau menyempit kan memang harus dibikin lancar lagi. Baik, berarti catatan golden period itu sangat penting sekali dari keluarga ya dokter ya. Bahkan itu bisa menentukan apakah bisa dilakukan tindakan atau tidak. Ya. Kalau yang tidak bisa dilakukan tindakan, wah ini terlangsung telat nih dok. Golden periodnya seperti apa sih dok? Sebenarnya kalau lebih dari 12 jam tapi masih kurang dari 48 jam masih bisa. Apabila pasien itu masih mengeluh nyeri dada atau terjadinya aritmia yang fatal yaitu cardiac arrest, henti jantung, atau dia terjadi shock kardiogenik, tensinya dia tidak mau naik di bawah 90, atau dia cardiac arrest berulang atau prolonged chest pain, nah itu masih bisa. Tapi kalau lebih dari 48 jam sampai seterusnya itu dilakukan tindakan revaskularisasi secara elektif. Secara elektif, jadi direncanakan. Ya, baik. Tidak segawat yang tadi kurang dari 12 jam itu ya dokter ya. Baik. Mas Ugu gimana nih kalau apa yang tadi penyakit dan itu? Kalau ini dok, untuk membedakan sendiri tadi kan kalau angina pectoris kan memang berulang ya dengan posisi seperti ini, tapi nanti enaknya kalau dikasih obat gitu ya. Tapi tadi kalau yang kayak asam lambung, terus kayak punya saya apa namanya istilahnya spasme otot ya. GERD gitu yang asam lambung. Kalau yang nyeri dada karena pergerakan itu kan muskuloskeletal itu kan biasanya berangsur ya dok ya, tanpa ada seperti tadi tekanan beban. Nah ini untuk orang awam gitu dok, kadang mereka kan takut ya. Jadi seperti saya sendiri karena saya di rumah sakit ya, jadi dekat dengan teman-teman di bidang medis dan lain-lain. Biasanya kalau untuk orang awam sendiri enaknya itu kemana dulu dok? Apakah langsung ke dokter penyakit dalam atau dokter jantung gitu dok? Untuk screening gitu ya? Screeningnya. Jadi begini, untuk pasien-pasien dengan yang mempunyai 5 faktor risiko tadi, antara lain hipertensi, diabetes, dislipidemi atau kolesterol tinggi, merokok, dan punya riwayat keluarga, keturunan, berarti dia harus lebih aware, lebih sering-sering medical check up, mungkin setahun atau 2 tahun sekali. Nah, kemudian apabila menjumpai dia dengan aktivitas yang agak berat misalnya, biasanya naik tangga nggak apa-apa, ini kok ambek, berkurang dengan istirahat, ya. Kemudian biasanya jalan jauh 2 kilo nggak apa-apa, tapi ini kok tiba-tiba berat. Nah, itu memang harus segera di screening. Nah, di screening nanti ke rumah sakit, nanti ketemu dengan dokter jantung ya. Kami di sini dokter jantungnya ada 6 ada ya. 6. Banyak ya dok ya. Luar biasa. Nanti tinggal daftar, terus menceritakan keluhannya. Kemudian nanti dokter itu akan men-screening apakah pasien ini termasuk yang risiko rendah, low risk, intermediate risk, atau high risk. Nah, risiko rendah itu apa? Ya risiko rendah misalnya dia masih muda, nggak ada faktor risiko sama sekali, yaitu nanti kita lakukan screeningnya dengan cara treadmill stress test, yaitu dilakukan pemasangan EKG, kemudian pasien disuruh lari dengan stage yang naik ya, kecepatan semakin bertambah, nanti kita lihat perubahan dari rekam jantungnya. Nah, nanti kalau positif, kita sarankan untuk kateterisasi. Atau intermediate risk, misalnya pasien itu hanya mempunyai faktor risiko 1 misalnya. Dan nanti kita lakukan misalnya pemeriksaan screening dengan cara CT scan koroner. Nah, kebetulan di rumah sakit kita kan ada konsultannya, Dokter Dira ya, itu untuk imaging bisa dilakukan CT scan koroner. Nanti apabila di CT scan terlihat hasil bahwa koronernya ada yang menyempit, maka diteruskan untuk kateterisasi. Nah, terakhir apabila dia high risk, misalnya dia heavy smoker, terus hipertensi, diabetes, berarti dia kalau nyeri dadanya yang tipikal tadi sudah terpenuhi semua, ya langsung aja kateterisasi. Langsung kateterisasi ya dok ya. Nanti kita bisa lihat di situ karena akurasinya kan dia 99%. Baik dokter, baik. Nah ini berhubungan dengan kateterisasi tadi. Nah apabila pasien itu sudah pernah ada riwayat kateterisasi, mungkinkah bisa bermunculan lagi nih dok? Maksudnya kena serangan lagi gitu? Resiko. Mungkin. Jadi yang dimaksud adalah bagaimana kalau pasien ini misalnya sudah kateter terhasilnya non signifikan atau signifikan. Kalau signifikan kan dia penyempitan lebih dari 70%. Nah, itu indikasi untuk dilakukan pemasangan ring ya. Tapi kalau dia kurang dari 70%, itu namanya non signifikan. Artinya kita berikan terapi medikamentosa atau obat, kemudian dilakukan primary prevention atau pencegahan primer. Artinya apa? Orang yang belum pernah kena serangan jantung itu
kalau berobat ke kita lakukan namanya pencegahan primer. Tapi kalau orang yang sudah pernah kena serangan, kita lakukan namanya pencegahan sekunder. Supaya nggak kena lagi. Jadi kalau dia non signifikan dan dia harus menjaga faktor risikonya. Kalau faktor risikonya tidak terkontrol dengan baik, nah kemudian gejalanya muncul lagi dengan yang khas, ya harus dilakukan kateter ulang. Tapi kalau dia faktor risikonya terkontrol dengan bagus, kemudian anamnesis dari tanya jawab dia tidak ada keluhan sama sekali, ya itu nggak perlu kita lakukan kateterisasi ulang. Cukup kita screening dengan low risk tadi, misalnya dengan treadmill atau CT scan koroner. Baik dokter. Tapi kalau setelah kateterisasi itu sebenarnya ada perawatan khusus yang harus dilakukan atau mungkin tindakan lanjutan yang harus dilakukan nggak sih dok sama pasien? Kalau dia non signifikan nggak perlu sih. Cukup primary prevention aja. Cukup minum obat secara rutin untuk menjaga supaya faktor risikonya itu terkontrol semua, terkendali gitu. Jadi kalau tensi ya selalu di bawah 140/90. Kalau gula ya HbA1c selalu di bawah 6,5%. Kalau kolesterol ya LDL-nya harus kurang dari 55. Kalau merokok ya harus stop merokok. Karena nggak ada istilah merokoknya cuma sedikit gitu, nggak. Nah ini dok, tadi disebutkan sama dokter Adi kan ada hipertensi, DM, sama termasuknya kolesterol tadi. Nah di antara ketiga itu yang paling memacu banget tuh yang mana dok? Apakah hipertensi atau diabetes mellitus? Nggak ada sih. Jadi kelima faktor risiko itu namanya faktor risiko mayor. Jadi artinya kita salah satu saja sudah membuat itu menjadi signifikan sebagai risk factor gitu. Jadi nggak ada. Nggak salah satu. Barangkali hipertensi nanti kalau pas tensi naik marah-marah nanti bisa menyebabkan dadanya nyeri gitu nggak ya dok? Enggak, berarti ya? Jadi dia nggak ada yang paling kuat gitu, nggak ada. Nggak ada ya. Kadang pasien saya cuma mempunyai faktor risiko heavy smoker, merokok aja. Perokok aja ya. Perokok aja. Malah lebih seringnya begitu sih. Berarti merokok itu salah satu penyebab yang banyak juga ya dok? Banyak ya. Kalau tidak merokok gitu dok, insya Allah aman ya? Asalkan, tapi asalnya yang lain nggak itu ya? Oke. Nah kalau misalnya tadi kayaknya Mas Unggu sempat ini deh, ada tanya-tanya masalah angin duduk nih dok. Nah angin perbedaannya dok, angin duduk sama angina pectoris, sama angin-anginnya nih dok. Sama nggak dok itu dok? Jadi angin duduk itu adalah istilah untuk orang awam. Biasanya dia nggak tahu itu asalnya dari mana. Mungkin karena dia sebelum duduk dia sudah meninggal ya. Jadi artinya itu angin duduk itu biasanya disematkan ke orang yang terkena serangan jantung koroner. Jadi dia berarti ciri-cirinya angina pectoris yang stabil tadi ditambah dengan keringat dingin, baju basah, mual, muntah, sesak. Nah itu kan dia life threatening, mengancam nyawa. Jadi orang masyarakat bilang namanya angin duduk nih, kena serangan. Nah, jadi harus dibawa ke emergency. Segera dilakukan pertolongan primary PCI atau diberikan obat fibrinolytik itu. Jadi istilah di masyarakat sih itu. Oh, istilah di masyarakat ya. Macam-macam soalnya dok ya. Mungkin mirip karena angin duduk. Angin duduk, iya. Sama masuk angin, jadi dikiranya bisa serangan jantung juga loh dok. Jadi yang dituduh masuk anginnya gitu ya dok ya. Jadi nggak ketahuan. Iya. Sebenarnya gimana sih dok caranya buat seseorang tuh ya selain aware dengan gejala-gejala itu tadi, adakah sesuatu yang harus dilakukan untuk mencegah hal tersebut? Karena mungkin ya dia itu punya salah satu dari 5 risk factor tadi gitu loh dok. Gimana sih dok buat menjaganya? Ya kalau menjaganya sih saya sarankan kalau dia punya faktor risiko mayor, ya berarti dia harus rajin untuk medical check up minimal setahun sekali ya, untuk menjaga dan tentunya harus kontrol ketat dengan faktor risiko itu. Misalnya hipertensi ya harus turunkan tensinya selalu ya. Punya diabetes ya juga harus diturunkan HbA1c-nya, dislipidemi diturunkan kadar kolesterol LDL-nya kurang dari 55. Kalau merokok ya harus segera stop merokok. Gitu. Kalau yang nggak bisa ya family history kan, menghindar kan susah, jadi ya itu bisa dilakukan dengan screening mungkin tiap setahun atau 2 tahun sekali. Oh baik. Faktor risiko ini termasuk juga nggak sih dok untuk umur ya, juga? Usia ya, kalau laki-laki pasien saya yang paling muda itu 19 tahun. 19 tahun? 19 tahun, Mas Unggul umur berapa ini sekarang? Ini baru 34. 19 tahun itu karena merokok ya, heavy smoker. Karena merokok. Ya. Berarti
merokok itu salah satu pemicu yang sangat kuat ya dok berarti? Ya, merokok. Kemudian yang kalau wanita biasanya setelah menopause. Karena dia masih ada hormon, kalau dia belum menopause ya, hormon ini sebagai protektor. Kecuali wanita itu perokok. Bukan. Kecuali wanita itu punya diabetes, hipertensi. Nah, itu mungkin ketentuan setelah menopause itu kurang berlaku ya. Bisa lebih awal juga ya? Bisa lebih awal. Tapi ya jarang sih. Pasien saya yang masih mens rutin sekitar usia 40-an itu, tapi dia punya diabetes itu paling 1-2 lah. 1-2 ya. Baik. Tapi memang kebanyakan laki-laki ya dok ya? Laki-laki ya. Laki-laki itu nggak mandang umur ya. Paling muda itu 19. Tapi trennya sekarang yang muda-muda sih. 30, 40 gitu. Malah di situ ya, di usia-usia masih produktif ya dok ya. Nah ini dok, sekarang kan banyak kasus juga ya, orang-orang yang memang itu kelihatannya gaya hidup sehat gitu ya, lari, sepedaan gitu. Beberapa kali itu ditemukan kasus orang sepedaan terus jatuh di jalan, itu ternyata serangan jantung. Itu mungkin apa orang tersebut kurang aware tentang kesehatannya atau gimana? Mungkin sudah merasa, oh aku setiap hari olahraga itu kenapa dok? Kok sampai masih bisa kena serangan seperti itu? Ya, memang pada beberapa kasus ada misalnya rajin olahraga, tapi masih bisa terkena serangan jantung koroner ya, atau angin duduk. Karena mungkin beliaunya ini sebenarnya punya faktor risiko, jadi kita nggak tahu ya. Betul. Kita kan nggak tahu riwayatnya nih, cuman taunya dia olahraga rutin. Ya oke. Jadi olahraga yang rutin juga tetap harus menghindari faktor risiko. Misalnya merokok ya dia harus stop merokok, bukan terus saya tak merokok tapi saya olahraga, ya itu sama aja ya. Sama aja kan? Iya, Atau dia punya hipertensi tapi dia nggak mau minum obat. Sama aja. Dia olahraga. Cuman kan kita nggak tahu di jalan kan orang itu kan kita nggak tahu riwayatnya bagaimana kan, itu rahasia pribadi ya. Kemudian yang kedua, bila mana ada individu yang benar-benar sehat seperti atlet sepak bola tanpa rokok, tanpa hipertensi, tanpa diabetes, itu kemungkinan menderita yang namanya hipertrofi obstruktif kardiomiopati atau HOCM. HOCM itu jadi jantungnya itu menebal sekali sehingga aliran darah untuk ke aorta itu kadang terhambat gitu. Nah, itu biasanya harus screening waktu dia medical check up atau dia ada keluhan, dia harus segera untuk mengkonsultasikan ke dokter jantungnya supaya dilakukan screening apakah dia punya HOCM atau enggak. Karena kalau punya HOCM itu memang harus segera dilakukan tata laksana, yaitu dengan cara ablasi septal atau otot jantungnya itu dikikis, dimatikan, bukan dikerok, jadi dimatikan sedikit supaya tidak terlalu tebal gitu. Atau dipasang namanya ICD supaya kalau dia henti jantung dia langsung bisa mendefib gitu. Alatnya itu bisa otomatis itu ya. Otomatis. Gitu. Jadi di Sultan Agung bisa dok? Bisa. Nah, itu ya. Itu nanti yang melakukan konsultan aritmia kita, Dokter Pipin Ardianto. Ya. Luar biasa. Insya Allah sudah lengkap ya dok kalau di kita ya? Ya, insya Allah sudah lengkap. Jadi pasang apa namanya dok? ICD di sini ya. Ya. Nanti ditanam berarti dok itu alatnya? Ditanam ya, baterainya sekitar 10 tahunan. 10 tahun. Lama ya dok? Ya. Itu nggak jaga-jaga soalnya. Nanti kalau pas lagi nge-lag gitu. Nge-lag udah ada ininya, detiknya. Otomatis. Iya, luar biasa. Berarti dari Dokter Adit tadi sudah menyampaikan ya bahwa usia muda aja bisa kena ya. Tidak pengaruh ya. Olahragawan aja bisa kena. Tapi kan jenisnya yang lain gitu dokter ya. Berarti penting yang namanya screening. Betul sekali. Nah, nyambung dengan olahraga tadi nih dok ya. Olahraga ini kan pasti mungkin masih ada, awalnya sehat, terus ternyata di screening ya nyun sewu ada dia sakit jantung seperti itu, terus kemudian dilakukan pemasangan ring. Nah, dia pengen tetap olahraga. Olahraga apa sih dok sebenarnya yang disarankan? Karena kan jenis olahraga sekarang banyak ya dok. Ada ponfit, ada yang kardio, aerobik dan lain-lain. Nah, itu yang disarankan yang bagaimana? Sebenarnya itu olahraga itu nanti kita ukur setelah dilakukan treadmill stress test pos pemasangan ring. Jadi itu untuk mengukur kapasitas aerobik kita, untuk mengukur seberapa kemampuan kita dalam berolahraga. Itu ada. Jadi treadmill stress test itu kalau untuk screening sebelum kena serangan itu ya bisa, tapi kalau untuk mengecek kebugaran kita juga bisa. Jadi pasien saya itu rata-rata setelah serangan, kemudian ada beberapa tuh, dia serangan waktu main tenis atau waktu
kerja sebagai kuli angkut di pelabuhan. Tapi setelah dilakukan pemasangan ring, ya dia aktivitas biasa, tenis lagi, karena masih mampu angkut lagi. Ada yang sepedaan lagi, masih sampai sekarang sepedaan terus, gitu. Jadi artinya treadmill itu nanti akan menggambarkan kondisi kebugaran kita. Bukan berarti kalau sudah misalnya dipasang ring terus kita nggak boleh ngapa-ngapain, salah itu. Justru berarti kalau setelah sudah pasang ring, berarti insya Allah sudah kembali seperti semula ya dok ya. Asal obatnya diminum. Asal obatnya diminum. Iya. Terutama pengencer darahnya itu. Nah, itu salah satu faktor itunya juga ya dok ya. Kalau sudah ada pengentalan di darah, bisa nyumbat lagi ya? Nyumbat lagi. Kalau nggak minum itu, nanti ring yang sudah terpasang dia buntu lagi. Penting ya. Penting sekali. Jangan mentang-mentang sudah pasang ring gitu, aku udah sehat lagi, udah gak minum obat gitu. Nanti terus ada serangan lagi kan, malah itu sendiri ya, rugi sendiri. Jangan lupa Mas Unggul, kita di Rumah Sakit Islam Sultan Agung itu kan ada cardiac center. Betul sekali. Nah ini dok, di cardiac centernya kita itu ada apa aja dok? Dan bisa apa aja dok? Biar para pemirsa tahu, nanti kalau ada gejala-gejala yang memang itu mengarah ke jantung, biar tambah yakin gitu kalau periksa di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Silakan dok. Jadi Cardiovascular Center Rumah Sakit Islam Sultan Agung ini termasuk cardiac center yang dari diagnostik sampai pelayanan terapi definitif itu cukup lengkap, alhamdulillah ya. Jadi mulai dari diagnostik itu artinya screening. Tentunya sebelum ke alat-alat kita punya beberapa dokter jantung dengan konsultan di bagiannya masing-masing. Ada intervensi, ada aritmia, ada imaging, dan ada pelayanan bedah jantung. Kemudian untuk menunjang itu kita punya beberapa macam alat diagnostik, tentunya paling sederhana adalah EKG, di mana semua ruangan pasti ada ya. Kemudian ada Holter monitoring. Holter monitoring itu EKG yang ditempel ke pasien dan dia merekam selama bisa 24 jam, bisa 2 hari, bisa seminggu ya. Dibawa pulang nanti tapi kembalikan sama pasiennya, kemudian diupload. Dan kita lihat EKG selama sehari penuh itu ada kelainan enggak. Itu biasanya untuk orang-orang yang menderita kelainan aritmia, untuk screening untuk aritmia. Kemudian ada echo itu USG jantung ya. Kemudian ada treadmill stress test untuk screening yang low risk tadi. Dan yang paling terakhir adalah ada MSCT koroner. Nah, ada CT skor, kalsium skor, dan ada CT koroner. Bedanya apa? Kalau CT skor itu hanya men-scoring aja tanpa kontras. Kalau CT koroner dia pakai kontras. Itu ada ahlinya sendiri yang baca konsultan imaging kita, Dr. Jira ya. Kemudian dengan diagnostik seperti itu kita ke arah pelayanan, terutama pelayanan di cath lab ya. Pelayanan cath lab yang pertama kita punya pelayanan cath lab untuk intervensi koroner. Kita punya alat namanya FFR, Fractional Flow Reserve, itu semacam wire. Dia ngukur koroner ini perlu pasang ring nggak sih, gitu. Tapi secara fisiologis. Kalau cuma lihat cath lab aja kan anatomis, ini fisiologis. Dimasukkan wire atau kawat itu, kemudian kita ukur. Kalau ukurannya signifikan, berarti kita harus pasang. Ya, jadi dari treadmill nanti bisa masuk cath lab diukur fractional flow reserve. Kemudian ada IVUS. IVUS itu intravascular ultrasound. Jadi itu ada wire, ada kawat gitu, ada kameranya. Masuk ya, dok? Kameranya masukkan ke pembuluh darah koroner, dan kita lihat di situ gambaran di dalam pembuluhnya. Ukurannya seberapa, ada yang menyempit, ada yang mengalami pengapuran atau kalsifikasi enggak. Nah, apabila ada mengalami kalsifikasi atau pengapuran, kita lanjutkan dengan dilakukan namanya rotablasi dengan alat rotablator. Itu kayak pengeboran gitu. Jadi pembuluh darahnya yang keras itu kita kikis di dalamnya dengan bor itu. Nah, kita punya 2 alat, rotablator dan OAS. Nah, jadi 2 alat ini 2 bor yang beda cara kerjanya. Kalau rotablator itu ngikisnya dengan cara maju, kalau OAS itu ngikisnya dengan cara mengikuti pembuluh darah koronernya. Jadi secara horizontal begini.
Nah, jadi cukup lengkap. Kemudian kita juga ada intra-aortic balloon pump untuk pasien-pasien dengan shock kardiogenik, dengan pacemaker, ICD, CRT, cardiac resynchronized therapy untuk mengobati gagal jantung dan pompa turun. Kita pasang CRT, dia bisa naik lagi, insya Allah. Kemudian yang terakhir, di samping itu kita mempunyai pelayanan bedah jantung, open heart surgery. Jadi sudah bisa dan kita sudah establish sejak mungkin 2 atau 3 tahun ini. Jadi sudah cardiac center kita cukup dari diagnostik sampai ke pelayanan terapi yang invasif non bedah sampai ke pelayanan bedah jantung terbuka. Keren banget. Luar biasa ya. Keren banget. Insya Allah sudah lengkap ya, Dok? Sudah lengkap, insya Allah. Kalau ada permasalahan jantung langsung datang ke RSUD Sultan Agung bisa ya, insya Allah. Dok? Oke, ini terakhir Dok, pesan-pesan buat sahabat Risa apa Dok ini? Terkait angina victoris ini Dok. Pesan-pesan untuk pemirsa dan sahabat Risa sekalian adalah apabila Anda mempunyai salah satu faktor risiko yang kita bahas tadi, hipertensi, maka turunkan tensi selalu di bawah 140/90. Baik. Kemudian apabila mempunyai diabetes, ya harus dijaga HbA1c kurang dari 6,5%. Apabila kadar kolesterol LDL lebih dari 55, ya harus segera diturunkan. Dan terakhir, apabila merokok, maka stop merokok sekarang juga. Tidak sekarang boleh juga ya, ditunda, ya. Sekarang juga. Itu saja mungkin pesan-pesan saya. Oke, baik, terima kasih sekali Dokter Adit sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini untuk berbincang-bincang tentang angina victoris tadi. Tentunya sangat luar biasa ya, semoga bermanfaat. Insya Allah bermanfaat sekali nih. Yalah. Bagi pemirsa nanti yang mungkin ada tetangga, ada saudara, atau mengalami sendiri nyeri-nyeri dada yang seperti disampaikan tadi, langsung saja datang di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nanti biar ada pemeriksaan lebih lanjut. Takutnya nanti memang benar-benar angina victoris ya Dok ya. Kalau cuman asam lambung atau GERD emang nggak apa-apa sih, cuman obat biasa aman ya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan jantung itu biasanya kalau pemirsa itu pasti agak serem gitu ya. Tapi jangan takut, langsung aja datang ketemu Dokter Adit. Iya. Oke. Ketemu banyak dokter lah. Oh iya dokter. Banyak dokter dan banyak ahlinya. Banyak ahlinya juga. Luar biasa. Soalnya sudah terplot-plot ya, yang bidang ini siapa, yang bidang ini siapa ya Dok ya. Kalau Dokter Adit sendiri ini di apa Dok? Konsultan apa Dok? Saya di konsultan intervensi. Oh intervensi. Dokter Barudin juga sama. Oh sama Dokter Bahrudin ya. Oke. Luar biasa. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk sahabat Risa semua Oke. dan makin mengenal Rumah Sakit Islam Sultan Agung bahwa kita memiliki cardiac center yang luar Betul biasa sekali. juga ya, Sudah dengan lengkap para juga ahlinya ya. lengkapnya, dan tentunya pemeriksaan atau screening juga tidak hanya dilakukan bagi pasien atau orang yang mengalami keluhan. Betul. Bahkan tadi yang buat ngecek kebugaran itu bisa bisa juga. loh ya Dok ya. Jadi biar tahu nih vitalitasnya seberapa fit gitu ya. Baik, sepertinya kita udah terpatok dengan Iya, waktu, betul. terpisahkan Harus dengan undur diri ya waktu. kayaknya ini. Iya, Oke. rasanya pengen udah banyak nih yang mau di-sharingkan gitu ya. Tapi nanti di balik layar aja bisa. Di balik Nanti layar. ngobrol lagi sama Dokter Adit. Iya, baik. Oke. Oke. Baik, terima kasih pemirsa. Saya Unggul dan rekan saya Gita. mau undur diri dari program Orkes, obrolan kesehatan. Di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang dan juga di TV Hospital TV Sultan Agung Semarang. Iya. Tentunya jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya. Saya Gita. Dan saya Unggul. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Dadah.